ya. Maaf yang mengganggu waktu Bapak sebentar. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Bapak. Siang Bu Dewi. Iya, selamat siang. Maaf saya mengganggu waktunya Bu Dewi ya. Ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bu Dewi tentang mungkin dilema etika atau mungkin rujukan moral yang ada di sekolah yang Bu Dewi pimpin. Gitu. Iya, baiklah, Eka. Sebelum Tiang mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin ada kasus mungkin yang Bu Dewi alami di sekolah yang mungkin membuat Bu Dewi menjadi dilema seperti itu. Oh iya, baik Bu Eka, terima kasih juga atas kesempatannya. Mungkin nanti ada beberapa hal dari penyampaian saya, mungkin yang kurang berkenan nanti mohon dimaklumi ya Bu Eka ya. Nah begini Bu Eka, dari hal yang disampaikan Bu Eka tadi, apakah pernah mengalami sebuah kasus di sekolah? Tentunya karena selaku sebagai pimpinan di sekolah, pasti kasus yang dialami itu pernah. Contohnya seperti ini Bu Eka, di sekolah saya itu ada guru yang kalau di kelas beliau itu mengajar siswa itu sangat antusias sekali, kemudian anak-anak juga suka terhadap guru tersebut. Namun ada hal di mana beliau itu suka sekali datang terlambat seperti itu Bu Eka. Tapi kehadiran guru ini sangat diharapkan oleh anak-anak, sehingga setiap 1 minggu itu mungkin 5 hari atau 4 harinya beliau datang terlambat seperti itu. Itu sih itu ya. yang membuat Bu Dewi menjadi dilema. Iya, ya menjadi dilema. Padahal kehadiran guru ini kan sangat diinginkan. Ketika beliau mengajar di kelas, memang sangat luar biasa sekali kegiatan pembelajarannya. Namun itu di pagi hari beliau suka datang terlambat seperti itu. Berarti dari kasus yang Bu Dewi alami di sekolah tentang guru yang datang terlambat tersebut, mungkin ada tidak yang Bu Dewi dapat optimalkan begitu? Mungkin bagaimana Bu Dewi sebagai pimpinan dapat mengoptimalkan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya, nah kalau yang tadi yang Tiang sampaikan itu kan merupakan sebuah kasus yang dilema seperti itu nih. Nah kemudian apa saja sih yang saya optimalkan, di mana saya itu terlebih dahulu itu mengidentifikasi dulu mengapa guru tersebut bisa seperti ini kehadirannya. Kemudian juga nantinya yang dioptimalkan itu adalah bagaimana dampaknya nanti kepada anak-anak kalau hal tersebut terus berkelanjutan terjadi seperti itu. Ya, berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan.
Ya, nah begini Bu, dalam langkah-langkah pengambilan keputusan itu yang Tiang ambil itu adalah seperti yang sudah disampaikan tadi, bagaimana saya bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut dan nanti juga apa sih dampaknya dari permasalahan itu terhadap anak-anak. Kemudian juga nanti hal keputusan yang saya ambil itu harus disesuaikan juga dengan hati nurani kan seperti itu. Nanti sehingga kalau sudah saya mengidentifikasi, saya mengetahui apa sih yang menjadi alasan guru tersebut datang terlambat, kemudian nanti bagaimana dampaknya kepada anak-anak, itu kan dilakukan dengan hati nurani juga seperti Berarti itu dengan Bu. memanggil guru tersebut. Iya, dengan dipanggil gurunya ya, dari hati ke hati seperti Iya. itu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini menghadapi guru yang sering terlambat? Ya, nah yang langkah-langkahnya di mana saya melakukan komunikasi dulu Ibu, komunikasi yang baik lah dengan guru tersebut, kemudian juga menyampaikan mungkin nanti bisa menggali kemudian apa sih yang menjadi permasalahan dari guru tersebut sehingga beliau itu kan datang terlambat sehingga nah saya mengetahui permasalahannya mungkin kita bisa mencarikan jalan keluarnya sehingga anak-anak itu tidak tidak pembelajarannya ya kegiatan pembelajaran di awal itu sehingga bisa berjalan kan. Baik, kemudian kira-kira langkah-langkah apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang menjadi hal yang sangat efektif tentunya Ibu dalam pengambilan keputusan ini adalah melakukan komunikasi yang baik dengan guru-guru tersebut, kemudian juga selain itu bagaimana kita bisa mengambil keputusan secara bijaksana kan seperti itu, kemudian juga ini kestabilan emosi tentunya kan bagaimana kita sebagai kepala sekolah mungkin karena gurunya sering seperti itu bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita ya itu sih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan mungkin dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bu Dewi hadapi? Ya, yang menjadi tantangan terutama kalau menurut saya ini dari pengambilan keputusan yang tantangan utama itu adalah apakah keputusan yang saya ambil itu menjadi keputusan yang saya ambil itu apakah bisa diterima oleh guru yang bersangkutan seperti itu, kemudian juga apakah nanti bagaimana dampak untuk kedepannya itu ya menjadi tantangan. Berarti kemudian apakah mungkin Ibu memiliki sebuah tata kala atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa mungkin yang Ibu jadwalkan? Baiklah kalau mengenai jadwal atau tata kala itu sampai saat ini belum. Di mana pengambilan keputusan itu biasanya yang saya ambil bahwa apabila saya lihat dulu tingkat urgensi ataukah apa keputusan ini adalah urgensi atau dapat harus diputuskan pada hari ini. Ya, saya putuskan pada hari itu. Kemudian juga kalau misalnya permasalahan itu nantinya bisa dilakukan atau didiskusikan kembali tidak urgensi ya mungkin nanti kita akan berdiskusi kembali jadinya jadwal tidak ada tapi dilihat dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Berarti ketika ada permasalahan sebisa mungkin supaya tidak menunda-nunda berarti Bu Dewi itu selesaikan secara langsung jika itu urgent seperti itu. Seperti itu. Kemudian kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa mungkin yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Ya, baik. Nah, mungkin adakah yang membantu dalam pengambilan keputusan dari kasus ini? Mungkin juga karena saya di sekolah ada guru senior kan, saya bisa sharing dengan guru senior. Di samping itu juga ada pengawas kan. Nanti bagaimana kita dapat mengambil keputusan yang baik dibantu oleh pengawas. Oke, baik. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa mungkin yang bisa Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, mungkin pengalaman yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan ini adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan bijaksana seperti itu, tidak memihak satu hal seperti itu, dan bagaimana keputusan yang kita ambil itu dapat diterima oleh semua pihak seperti itu. Berarti Bu Dewi menganggap bahwa apa itu permasalahan dan apa yang dilakukan itu belum tentu semuanya benar Iya. begitu. Jadi dilihat dulu permasalahannya seperti apa. Ya, seperti itu. Oke, Ya. baiklah Bu Dewi. Banyak mungkin yang bisa saya pelajari dari Bu Iya. Dewi tentang bagaimana mengambil keputusan yang mungkin nanti bisa saya ATM Iya. seperti itulah. Iya. Seperti Iya, ya. iya. Terima kasih Bu Dewi Iya. atas waktunya. Iya. Dia ucapkan terima kasih Bu Iya, Dewi. iya. Terima kasih ya Bu Eka ya Iya. sudah